saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita malam hari yang berbahagia ini, kami ambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 36 dan ayat 37. Lukas 10 ayat 36 dan ayat 37 kami bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Tak kenal maka sayang. Tapi kalau udah kenal belum tentu sayang nanti. Ya. Karena yang pertama kami sudah menikah, jadi nanti kalau ada salah sayang bisa berbahaya. Itu yang pertama. Yang pertama, nama saya Pendeta Ferry Lukman Samosir. Begitu bersejarah dengan nama. Kami adalah orang-orang sejarawan. Jadi makanya namanya harus bersejarah. Karena di sana kami lahir. Di sebuah kapal, yaitu kapal feri. Di tahun 88. Jadi masih muda. Kalaupun kelihatan tua karena memang begitu bermutu. Jadi lahir di kapal feri, sampailah berita ke Padang Sidempuan karena orang Opong dulu di Padang Sidempuan. Ditambahilah tengah-tengahnya Lukman, artinya lucky man, laki-laki beruntung bisa lahir di kapal feri. Karena tidak semua di antara kita bisa beruntung seperti saya. Mama baru 70. Jadi kami baru menikah di tahun 2019 bulan September. Sebentar lagi, udah lewat ya tanggal 20 kemarin. Ya. Dan istri baru marpau dan lagi mengandung 6 bulan. Dan saat ini kami melayani di GKPI Hapoltahan, Kota Barat. Itulah perkenalan singkat dari kami, dan kami juga berterima kasih sambutan yang meriah dari persekutuan kita. Bahkan ketika kami pun mau berangkat kemarin dibilang dijemput apa? Tidak usah. Ya, begitu hangatnya penyambutan dari keluarga-keluarga di sini. Ya, kami sangat berbahagia. Nah, sekarang kita kembali ke firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang kita baca pada hari ini. Ini adalah sebahagian kecil nats yang kita dapatkan hari ini, tetapi mempunyai makna besar. Apabila kita membaca bacaan kita yang tadi ini, tentu tidak perlu lagi saya jelaskan dari ayat 25 sampai dengan ayat yang 37. Kenapa demikian? Karena kami yakin dan percaya bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang selalu juga membuka hati di tengah-tengah rumah untuk membaca Alkitab. Yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Kalau kita mau merujuk ke dalam ayat 36 dan 37 ini, sesungguhnya jiwanya ada di ayat yang ke-29. Yaitu dikatakan bahwa, dan siapakah sesamaku manusia? Ini adalah pertanyaan orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Ketika orang Yahudi ataupun ahli Taurat itu menanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Tetapi pertanyaannya adalah dijawab dengan sebuah perumpamaan. Nah, di ayat 29 tentang dan siapakah sesamaku manusia, ini merupakan sebuah pertanyaan bagi kita yang penting untuk boleh kita renungkan malam hari ini. Ada kata yang menarik di ayat 29 ini, yaitu kata sesamaku. Ternyata Bapak Ibu,
kata sesamaku yang dikatakan oleh orang ahli Taurat ini dalam bahasa Inggris dikatakan my neighbor, artinya tetangga. Dan yang kedua, kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan pleasure, artinya adalah mengajak orang lain yang di luar dari diri kita masuk ke dalam diri kita. Rupanya sesama manusia yang mau digambarkan di sini adalah orang di luar daripada diri kita. Kalau orang yang telah berkeluarga, bukan kita katakan bahwa pasangan kita adalah orang yang dari luar, tetapi dia adalah orang yang berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi orang yang berada di luar kita adalah tetangga, bahkan lain kampung, bahkan mungkin orang-orang lain yang berada di tempat kerja kita, yang selama ini tidak bersama-sama kita. Itulah yang mau dikatakan sesama manusia. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada pertanyaan besar yang mau sampai ke dalam kehidupan kita, dan saya juga mau merombak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing, terkhususnya melalui nats yang kita baca hari ini. Kalau di sini di ayat 36 dikatakan, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Ini mau menggambarkan bagaimana rupanya di dalam narasi yang kita baca ini dari ayat 25 sampai dengan 36. Ini mau menggambarkan bagaimana sebenarnya Allah mau menunjukkan siapa sebenarnya orang yang layak mendapatkan hidup yang kekal. Ada 3 gambaran atau ada 3 figur yang digambarkan Tuhan melalui perumpamaannya. Di tengah-tengah dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari ahli Taurat. Yang pertama adalah figur seorang imam. Itu adalah saya, ya. Dan mungkin juga penatua. Kami nggak tahu di sini ada penatua atau tidak, ya. Tetapi itu figur seorang imam, ya. Dan yang kedua, gambaran yang kedua adalah figur seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang rohaniawan. Dia bisa juga disebut penatua. Tetapi biasa juga dia orang-orang awam yang hidupnya di dalam kesehariannya hidup bergereja, ya. Seperti kita saat ini melakukan pertanyaan, dan juga mungkin orang-orang lain yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Ada figur yang kedua. Tetapi kalau menurut gambaran Yesus pada saat itu, orang-orang ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tidak bisa hidup kekal. Karena apa? Karena dia mengabaikan kehidupan. Tetapi ada orang Samaria. Siapakah orang Samaria ini? Bapak Ibu, catatan kami mengatakan di sini bahwa orang Samaria ini bukan kategori orang-orang kudus, ya. Bahkan bagi orang-orang Yahudi, dia mendapatkan sistemasi bahwa di dalam kehidupannya dia mewakili orang-orang yang cacat secara rohani. Ya, bayangkan dia cacat rohani, dia tidak hidup kudus dan diabaikan oleh orang-orang imam dan orang-orang Lewi. Dia yang menyelamatkan orang yang terluka pada saat itu. Nah, kalau ditanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa nggak kita seperti orang Samaria ini yang membalut, ya, hati orang yang terluka? Bapak Ibu, saya mengenal Kristen memang dari lahir, tapi saya mengetahui firman Tuhan
di dalam kehidupan saya semenjak saya baru kuliah. Artinya firman Tuhan begitu dalam sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak merenungkan itu di dalam kehidupan kita siang dan malam. Nah, firman ini mau mengajak kepada kita, tidak ada gunanya kita selama ini hidup di dalam kehidupan yang rohani, tetapi di tengah-tengah kehidupan kita sendiri, kita tidak melihat orang lain yang terluka. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita, balut hati orang yang terluka di dalam kehidupan kita. Dan ketika ditanya, siapakah sesamamu manusia? Bukan menolong orang yang ada di rumah ini, misalnya yang sepasang suami istri, atau menolong anak, karena itu adalah hal yang biasa. Tetapi ketika kita menolong neighbor, katanya tetangga, kita menolong sesama kita yang ada di sini, membangun sebuah persekutuan yang individu menjadi persekutuan yang bersama-sama di dalam Tuhan. Disitulah letak kasih yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, memang benar segala sesuatu, bahkan apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita dapat kemarin-kemarin, kurang untuk apa yang akan kita rencanakan. Karena pandemi ini, bahkan mungkin perekonomian di dalam rumah tangga kita masing-masing pun berkurang. Dan untuk membutuhi kebutuhan itu pasti akan bertambah. Kenapa? Karena anak-anak udah online, perlu wifi-nya lagi, apanya, online-nya, biaya bertambah. Ya. Sehingga membuat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya selalu merasa berkurang. Saya kurang terhadap ini, saya kurang terhadap ini. Tetapi melalui firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini, di tengah-tengah kekurangan kita, rupanya Tuhan juga memakai kehidupan kita untuk menolong orang lain. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Tuhan juga menginginkan kita dipakai untuk menghidupi orang-orang lain. Dan Bapak Ibu, kami hobi sekali memancing, ya. Sekitar 2 bulan yang lalu kami mancing di belakang ini. Dan saya tahu tempat ini karena dekat dengan ladangnya teman di sini, Marga Nababan, tetapi sudah pindah ke Pangururan. Dan di sini ada Marga Samosir di belakang ini dengan tubuh kami, dan kami mancing di belakang sana. Setelah pulang kami singgah di Simpang 3 ini sebelum masuk ke sini. Kami sangat berbahagia mendengar keluarga-keluarga yang ada di PT Sol ini. Kenapa? Karena ketika berbuah jeruk kami, orang itu membeli, menghidupi kehidupan perekonomian. Nah, inilah yang diperlukan. Mungkin orang Amang di sini nggak tahu ya, karena yang belanja pasti Inang ya. Tapi ini yang diperlukan di tengah-tengah kehidupan itu, ya. Menolong sesama walaupun tidak di dalam kompleks ini, tetapi di luar pun menolong sesama. Dan harapannya adalah seperti harapan yang dikatakan Tuhan. Ketika kita mengetahui yang baik itu, yang perlu itu hinggap di dalam kehidupan kita dan kita harus berlakukan, sekaranglah waktunya dikatakan Tuhan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Karena Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita walaupun di tengah-tengah kekurangan, bukan menjadi sebuah ancaman bagi kita untuk hidup terus bersama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan memberikan kita bekal yang baru untuk boleh mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Karena di malam hari yang berbahagia ini Tuhan, Engkau telah menambahkan bekal di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa banyak sekali di luar kehidupan kami orang-orang yang masih berkekurangan daripada kami. Tetapi Engkau boleh tunjukkan kasih-Mu Tuhan melalui sikap hidup kami, sehingga orang lain di luar sana tidak semenderita
apa yang mereka inginkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa untuk berbuat baik itu terkadang susah di dalam kehidupan kami. Tetapi itulah tanda bahwa kami pada saat ini mengenal kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah hidup kami tidak jauh daripada kasih Allah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, firman yang begitu indah. Dan di tengah-tengah itu Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga amal kami di tempat ini, Amal Philips Butar-Butar beserta Inang, yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk boleh kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ini pun menjadi bukti nyata di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, sehingga kami Tuhan menghadirkan berkat di tengah-tengah rumah ini, dan orang-orang lain juga terpanggil untuk menyediakan rumahnya menjadi berkat untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kepada kami segala sesuatu yang baik. Dan di tengah-tengah itu ya Tuhan, malam hari yang berbahagia ini kami mengumpulkan persembahan yang berasal daripada-Mu juga. Karena siapakah kami Tuhan yang dapat memberikan kepada-Mu? Tetapi berkatilah persembahan ini agar menjadi dupa yang harum untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang ada di tempat ini. Untuk itu ya Tuhan, pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan tulus dan yang berkenan ke dalam hadirat-Mu, agar kami Tuhan Engkau layakkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mengakhiri acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami tidak putus-putusnya untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam Kristus Yesus, dan berdoa.